Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Bakhtiar Nasir, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ahlan takunu ahlan, menjadi ahli keluarga mushola kita, mushola Sakinah insyaallah. Wasahlan, semoga Allah memudahkan semua urusan kita, urusan umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ومن يفعل ذلك فليس من الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bersyukur saya berada di mushola ya. Tapi pakai sholat Jumat enggak? As-sakinah yang mudah-mudahan sampai 5 lantai lah ke atas. Basementnya 2 lantai. Bersyukur pada hari ini saya bisa berada di sini bersama bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan tentunya kerja kerasnya Ustaz Ali Imran juga yang berkumpul saya di sini. Mungkin bincang-bincang tentang kondisi Indonesia, umat Islam, dan bagaimana menjadi bagian dari bangkitnya kekuatan Islam di dunia. 20 tahun yang lalu, mungkin lebih, 20 tahun yang lalu kira-kira saya berada di Istanbul. Sekularisme begitu kuatnya pengaruh Atatürk, artinya nenek moyang untuk orang-orang yang Turki, dengan sistem multipartainya, ya kira-kira seperti Indonesia 5 tahun yang lalu mulai euforianya. Sampai kemudian berulang-ulang kami kembali. Yang menarik adalah pasca 2010. Undangan demi undangan konferensi internasional tingkat tinggi umat Islam dunia ada yang membanggakan selain kemajuan ekonomi, teknologi, Turki yang tadinya mengemis diri untuk minta dimasukkan ke dalam Uni Eropa, pada akhirnya tertinggi PDB-nya atau secara ekonomi tertinggi di Eropa pada saat itu. Sehingga kemudian tegak lehernya, dan kemudian ke beberapa kota kita lihat sampai produk-produk Eropa maklum dibuatnya di Turki, termasuk misalnya BMW gitu ya, atau Mercedes yang dibuat di daerah Bursa di Turki, dan alat-alat berat mereka sudah menyamai dengan teknologi Jerman. Bukan itu yang menarik buat saya. Setiap kali konferensi, apakah ulamanya ataukah umaranya, seringkali membuka pertemuan dengan mengatakan ahlan wa sahlan fi asimatil muslimin, ahlan wa sahlan fi baladikum tsani. Selamat datang di ibu kota umat Islam di dunia, dan selamat datang di negara Anda yang kedua.
Ini kepada kami yang umat Islam. Walaupun itu mungkin hanya di pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal di kalangan kita, tetapi saya bangga dengan proudnya harga diri mereka. Mungkin karena peradaban orang-orang Turki, khususnya masa Ottoman, ketika khilafah Islamiyah kemudian berdiri di sana. Memang satu bangsa yang maju, peradabannya itu dimulai dari jiwa umatnya, bangsanya juga yang maju. Nah, ayat Al-Quran yang dibacakan Ustaz sesuai dengan namanya tadi Al-Imran dan 28 bertebaran, ada di Al-Maidah, ada di An-Nisa. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, apakah teman dekatnya, penolongnya, pelindungnya, apalagi pemimpinnya. Padahal di sana ada orang-orang yang beriman. Jangan menjadikan orang kafir sebagai kepercayaan, ditolak. Ini sebetulnya sebuah supremasi mental ada yang ditanamkan oleh Al-Quran. Dan orang-orang yang menentang Tuhan dalam kasus ini dicap sebagai munafik. Orang-orang yang memang tidak punya pride, tidak punya harga diri yang kuat di dalam jiwanya. Kenapa? Karena harga diri orang beriman itu, fa innal 'izzata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Harga diri kita itu sebetulnya itu dilekatkan akan semakin tinggi atau rendah. Itu apakah dilekatkan kepada Allah, Rasulnya, atau orang beriman atau tidak. Contoh begini, ini karpet di masjid ini saya kira bukan sejadah di awal. Sejadah bukan ya? Yang beli siapa? Itu sambungan gak? Sambungan. Kalau dilihat dari desain awalnya, sehingga perlu ditambah karpet kaki. Ini bukan sejadah, tapi saya ingin berkata begini. Seandainya karpet ini ditaruh di sebuah ballroom hotel bintang 5, boleh diinjak dengan sepatu kan? Boleh. Tapi kalau di masjid, di musola ini, walaupun musola boleh diinjak? Nggak boleh ya, Pak. Nyimpang. Segala sesuatu jika dilekatkan kepada Allah itu menjadi tinggi dan mulia. Betul? Begitu juga jiwa kita ini. Hati yang kosong dari Allah, jiwa yang kosong dari Allah, itu boleh diinjak-injak, boleh dinistakan. Walau dia seorang jenderal, walau dia seorang menteri, saya nggak tega menyebut presiden. Walau dia orang kaya, boleh diinjak-injak harga dirinya. Karena dia cuma seorang penghamba dunia. Dan langkah untuk memiliki jiwa kehormatan ini tidak dimiliki oleh orang munafik. Innal 'izzata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun walakinnal munafiqina la yafqahun. Harga diri kita, kehormatan kita, kekuatan kita itu adalah ketika kita lekatkan kepada Allah dengan dua langkah. Ittiba kepada Rasul, mencontoh Rasul, dan yang kedua berkomunitas, bergabung, berjamaah, beramal jamaah sesama mukmin. Ini yang harus kita miliki. Indonesia saat ini sebetulnya sudah diberikan izzah itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya yang berada dalam epicentrum gerakan ini, termasuk yang paling dipantau. Kemarin waktu Ustadz Khotob ditangkap, kalau nggak salah beredar itu, Ustadz Bakhtiar Nasir akan mengambil alih. Informasinya guncang sampai Kapolri goyang semua. Cari di mana Ustadz Bakhtiar berada. Padahal saya Ustadz Baju di Kampung Melayu dan sudah disiapkan mobil khusus untuk mengepung kalau betul terjadi. Padahal saya lagi makan nasi kebuli sama jamaah. Dan ini kewajiban saya untuk menjelaskan. Dan insya Allah pada saat itu langsung juga saya telepon Pak Kapolri. Komandan, ada apa nih? Jangan percaya dulu sama hoax nih. Sama hoax, karena banyak berita hoax. Mungkin minggu depan kita akan coba audiensi dengan Presiden untuk berdialog. Alhamdulillah beliau udah mau membuka. Tapi dia rahasia aja di sini. Bahwa yang berdiri di sini ini bukan teroris, bukan orang yang punya kepentingan makar, apalagi terlibat pasal pencucian uang. Ya, ya memang kekhawatiran. Tapi barangkali ini semua karena pesan yang saya bawa. Pesan yang kita bawa semua umat Islam ini, bahwa satu bangsa memang akan bangkit dan maju kalau dia melekatkan dirinya kepada Allah. Izzahnya itu, harga dirinya dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan kita ini, Bapak Ibu, kalau keluar rumah cuma untuk kerja, karir, pangkat, uang, bisnis, ujung-ujungnya uang. Anda sama kayak karpet yang di hotel bintang 5 yang injak-injak itu. Beda dengan orang yang keluarnya ada dakwah ilallah. Beda. Anda adalah sajadah yang ada di masjid. Orang yang keluar rumahnya bismillahirrahmanirrahim untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Soal makan, soal fasilitas itu menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki kita sudah dijamin. Nah, Indonesia saat ini sebetulnya sedang diberikan izzahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu given. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang rasa berislamnya muncul gak harga dirinya? Muncul ya? Keberpihakannya kepada Islam tiba-tiba sekarang sedang bergairah kan? Kebersatuan yang kebersamaan yang kuat sekarang lagi kuat kan? Saya ini pengurus Muhammadiyah aslinya, tapi karena diundang banyak maulid dan Isra Mi'raj, jadi banyak hafal sholawatan. Anak saya juga diajarin sama Ustaz Alim sekarang udah jadi senang sama habaib gitu. Dan bagi saya tidak ada masalah. Habib Rizik dan teman-teman dari ini juga banyak yang ke Muhammadiyah, ke Irsyad dan seterusnya. Jadi selain umat Islam sedang diberikan oleh Allah izzahnya, tambah lagi yang kedua, kekuatannya sekarang di Indonesia. Apa itu kekuatan umat Islam yang dikembalikan? Ukhuwahnya, persaudaraannya, betul kan? Di sana sini masih ada sedikit friksi lah ya, termasuk tahdir dalam tubuh salafi, geger-geger kemarin di Ustadz Khalid Basalam atau siapa gitu. Itu hanya riak-riak kecil dari rasa ukhuwah yang sedang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang. Jadi cenderung sekarang saya lihat umat Islam melupakan khilafiyat furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang bersifat cabang ranting itu sekarang umat Islam sudah mulai ya nggak terlalu mempersoalkan lah. Yang penting kita bersama Islam dengan panji Islam. Dan tanpa disadari, sebetulnya ini juga jangan terlalu salah paham. Pihak-pihak negara secara individu juga sebetulnya menginginkan apa yang sedang dirasakan umat Islam saat ini. Ya tapi
ya karena pastinya ada juga terganggu, nggak suka kalau Islam bangkit, nggak suka kalau Islam bersatu, itu ada, terutama mereka yang sudah eksis lah, ya sedang eksis menjajah Indonesia baik secara ekonomi, kemudian dengan ekonominya melumpuhkan politik, dengan politiknya yang sudah dia modali melumpuhkan hukum. Nah ini juga ada, tidak bisa kita pungkiri, betul nggak? Orang-orang itu datang sebetulnya kan menuntut keadilan, kan? Bukan untuk menggulingkan kekuasaan sebetulnya. Kalaupun ke istana mereka datang sebetulnya cuma ingin curhat gitu kan. Kecuali punya kepentingan lain, itu bukan urusan saya. Ya sungguh-sungguh ingin menggulingkan gitu. Tapi itu bukan tradisi Indonesia saya kira. Dan itu bukan tipikal umat Islam, betul kan? Umat Islam tipenya suka jatuhin orang di tengah jalan kan? Kalau pernah ada perang atas nama Islam di Indonesia ini, katakan oleh Imam Bonjol, oleh Pangeran Diponegoro, oleh Sudirman, itu biasanya dan umumnya adalah untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dari penjajahan, benar? Tapi masuknya Islam ke Indonesia pakai pedang nggak? Pakai perang nggak? Kecuali memang Jakarta yang saat itu memaksa Falatehan Sultan Fatahillah yang menyerbu karena sudah dikafirkan di Jakarta itu. Dan itu bagian dari sebetulnya defense, pertahanan umat Islam saat ini. Nah, zaman kembali. Jadi saat ini umat Islam sudah diberikan izahnya, kehormatannya, yang kedua diberikan kekuatannya dalam bentuk ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, ini juga instrumen lagi. Walau masih bersifat event, bisa dibilang hari ini kalau ada undangan sholat subuh berjamaah, karena ini musola ya Kak, ini udah terhitung banyak lah. Tapi biasanya ribuan kalau saya diundang sholat subuh berjamaah ini. Yang tidak pernah ada sebelum ini. Yang orang mau datang 10.000 gitu, 5.000, itu tidak pernah terjadi sebelumnya, walaupun masih bersifat event. Dan mudah-mudahan saya harapkan setelah ini sholat subuhnya di Musola Sakinah penuh terus kayak begini. Amin. So, kalau gara-gara saya dari sini ini ada hampir musyrik. Konsistensi. Ya caranya bapak-bapak sekalian, jangan biarkan anak laki-lakinya di rumah menjadi lelaki soleha. Kesolehan Ustaz, yang boleh sholat subuh di rumah kan perempuan, hanya orang soleh. Jadi yang membiarkan anak lelakinya sholat subuh di rumah berarti sedang mendidik anak lelaki soleha. Dan dosen ibu-ibu. Alhamdulillah anak mama sudah sholat subuh di rumah. Hari ini sudah jadi lelaki soleha. Iya. Harap ya, mama ini sembarangan bicara. Tuh suami mama itu suami soleha. Jadi anak lelaki soleha biasanya karena bapaknya juga soleha. Nah ini dakwah yang harus kita lakukan agar keluarga kita menjadi keluarga dakwah, bukan cuma sekedar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, supaya keluarga kita juga menjadi keluarga yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya apa sih yang menjadi problematika terbesar umat Islam? Kenapa kok tiba-tiba gairah ini muncul? Ya, ini perlu saya jelaskan supaya gairah atau giro umat Islam ini tidak dibelokkan oleh kepentingan-kepentingan syahwat politik sesaat. Ini perlu saya sampaikan. Karena memang setelah 212 saya tidak pernah banyak turun lagi dalam bentuk demo-demo gitu. Di sini sudah waktunya kerja-kerja beradab. Ini sudah waktunya umat Islam menunjukkan kualitas keadabannya. Nggak usah membalas kebiadaban. Misalnya kebiadaban mereka di medsos gitu ya, kecurangan mereka di pemilu, ya kepanikan mereka karena takut kalah, keinginan mereka untuk menjajah pusat Indonesia.
Ini waktunya umat Islam bekerja secara cerdas, membuktikan keislamannya. Itu maksud saya. Kenapa saya gak banyak turun-turun lagi dalam bentuk demonstrasi? Ya jujur saja, demonstrasi yang jutaan itu sebetulnya menjadi momentum penting untuk menunjukkan kebersatuan umat Islam dan tuntutan umat yang beradab, bahwa si petahan ini semakin jumawa, bukan takut dengan banyaknya kita, semakin jumawa. Ya karena demonstrasi ansih semata-mata itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang dikit-dikit demo, karena mungkin ada penghasilan di sini. Bukan. Ya, apa yang harus kita lakukan saat ini adalah memahami secara cermat dulu peta persoalannya itu apa sebetulnya. Muka saya ini kalau kemana-mana ke kampung-kampung muka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapan jumroh? Revolusi. Apa sih Anda maksud revolusi? Bakar sana bakar sini, rusakin pintu istana dan kantor wali kota, naik ke atas gedung MPR gitu. Ketika saya tanya gitu, bukan. Jadi apa? Nggak tahu. Kacau juga kalau kayak begini. Jumroh. Oke, jumroh itu apa? Melempar. Melempar apa? Batu. Kemana? Ketangan. Setan di mana? Bunuh Ahok. Nggak usah ngomong. Kenapa sampai sekarang belum terbunuh? Karena orang minta izin. Nunggu komando. Saya bilang diam. Itu bukan tipe pemberani. Dan bukan begitu menyelesaikan masalah. Oke, apa sih masalah? Masalah paling mendasar tentu adalah sekularisme, liberalisme di dalam ideologi umat Islam saat ini. Ini berbahaya. Sehingga patriotismenya pun menjadi lemah. Keberpihakan terhadap Indonesianya pun rapuh. Sebagaimana Turki pada awalnya mengemis pada Uni Eropa, ingin menjadi seperti Eropa dengan semua gemerlapnya, tapi sebetulnya rapuh, tidak terbangun jiwanya, memang terbangun badannya. Harusnya bangunlah, bangunlah untuk Indonesia Raya. Ini enggak bangun badannya terus dibangun. Persoalan dasar Indonesia selain ideologi kita yang kurang kuat. Saya berani katakan ini karena memang ketuhanan yang Maha Esa ini belakangan ditafsirkan secara liberal. Mau Tuhannya tembok, mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya apa berapa, yang penting bertuhan. Nggak ada lagi kata-kata yang Maha Esa. Pada negeri ini negeri bertauhid. Terlepas dari perdebatan 7 kata di dalam Piagam Jakarta, tetapi pada akhirnya Allah memberikan taufik kepada pendiri bangsa ini. Taufik, kadar taufik yang Allah berikan kepada bangsa ini adalah di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Indonesia berdasarkan apa? Pancasila. Berdasarkan apa? Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Ketuhanan yang Maha Esa. Enggak ada berdasarkan Pancasila di preambul. Ya. Iya benar ya. Indonesia itu dasar negaranya apa? Pancasila. Berdasarkan ketuhanan Maha Esa. yang Maha Esa. Ini taufik dari Allah SWT. Nomor 1 tauhidullah.
bahwa segala sesuatu adalah untuk Allah. Idza jaa Nasrullahi wal fath. Indonesia ini bisa menang atas berkat rahmat Allah. Dengan tidak mengesampingkan perjuangan para pahlawan. Seandainya Jepang tidak dibom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, kira-kira Jepang pulang apa enggak? Enggak. Kalau Jepang enggak pulang, kira-kira Indonesia bisa tetap merdeka? Wallahu a'lam. Atas berkat rahmat Allah. Ini given dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar ketuhanan yang Maha Esa Indonesia ini tegak? Ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia ini tegak. Kemanusiaan kita bukan lagi yang adil dan beradab. Maka runtuhlah persatuan Indonesia. Sila keempat yang paling bermasalah sekarang, kerakyatan tidak lagi dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat masih ada nggak sekarang? Maka ujung-ujungnya tidak ada lagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini rontok. Sekarang begini, ini curhatan wakil presiden ketika saya temui. Masa 50% aset Indonesia dimiliki oleh 1% orang Indonesia saja? Mana negara ini? Harusnya saya ngomong begitu bukan beliau. Masa negara ini 70% aset negaranya dimiliki oleh hanya 2% orang Indonesia saja. Di Thailand memang ada konglomerasi. Konglomerat yang kaya 10% itu orang Buddha, tapi 90% orang miskinnya orang Buddha juga. Di Indonesia tidak. 10% dari 1% itu orang asing dan asing. 90% yang miskinnya orang Islam. Ini masalah sosialnya bahaya nggak? Ini bisa meledak di mana-mana. Kalau kecemburuan ini kemudian dibiarkan. Dan keresahan ini bukan cuma di tingkat masyarakat menengah ke bawah, mid to low. Ini sekarang yang merasakan kecemburuan ini adalah menengah ke atas sudah merasakan. Kalau masyarakat menengah ke atas sudah merasakan, dalam sebuah teori revolusi itu bisa terjadi. Tapi saya tidak mau Indonesia jadi Suriah. Mau nggak Indonesia jadi Suriah? Saya tidak mau Indonesia jadi kayak Arab Spring. Tiba-tiba perang saudara, mau nggak? Arab Spring itu terjadi tanpa komando. Semua bermula dari akumulasi kegelisahan. Sebagaimana di Indonesia, kegelisahan terhadap keadilan sosial, kegelisahan terhadap marginalisasi Islam, peminggiran Islam dan penyudutan Islam. Kemudian kecemburuan etnik. Ini sebetulnya persoalan-persoalan mendasar. Kalau kita tidak pandai-pandai mencermati apa titik masalahnya, nanti kayak bapak-bapak tersinggung sama istrinya. Ada bapak-bapak pulang capek, di meja ada sayur sop, ikan asin sama nasi. Ada apa tadi di meja? Sayur sop, ikan asin sama masuk pulang. Mulutnya mau nyampe kukusan. Istrinya nanya, apa mas? Ada apa mas? Sejak kapan kita menikah? Loh, kok jadi sejak kapan kita menikah? Padahal urusannya cuma gara-gara sayur sop nggak matching sama ikan asin. Maunya dia sayur asam sama itu empanan emaknya dulu. Kali ini istrinya ngasih apa? Matching nggak?
Tapi karena persoalannya dibawa kemana-mana, nanyanya begitu, sudah berapa tahun kita nikah? Kejauhan gak masalahnya? Dia mau bilang, udah berapa tahun kita nikah? Kan gak cocok. Saya Yosef sama kita tapi jauh banget ngambilnya itu angle-nya. Jadi kemana-mana persoalan itu kan. Ini pengalaman pribadi. Ini jangan yang tersinggung kalau saya bicara ini. Kayaknya Ustaz tahu masalah gue. Jangan GR lah, gue gak kenal lu. Kembali. Begitu itu persoalan kita ya. Aku merasa. Satu lagi yang paling penting. Itu sudah saya sampaikan kepada petinggi negeri ini. Pak, apa yang sedang dirasakan umat Islam ini sebetulnya sampai gelombang-gelombang masa ini bukan semata-mata persoalan-persoalan perut saja. Ini juga ada campur tangan langit, dan gak satu orang pun bisa mengumpulkan orang jutaan manusia di Monas itu. Gak ada satu partai pun. Presiden sudah mengumpulkan orang Indonesia datang ngomong sendiri kayak gitu. Orang Ciamis mau jalan kaki gak akan. Apa yang menggerakkan itu semua? Ini ada situasi yang kita harus membacanya secara cermat. Tunisia itu terjadi revolusi Arab Spring itu gara-gara satu orang bakar diri di pasar. Suriah butuh minimal 30 tahun untuk membangun kembali dari awal. Itu pun kalau uangnya sudah ada cash. Tapi situs-situs tidak bisa lagi dibangkitkan. Nah, saya bertanya, kita mau bangun Indonesia dari bakar-bakaran dulu atau dari sekarang yang lagi baik? Mau mulai dari mana? Mau mulainya dari mana? Ya artinya mulai dari kondisi Indonesia sekarang yang lagi seperti ini, atau kayak 98 kita bakar-bakaran dulu di mana-mana, baru kita ambil kekuasaan. Mau yang mana? Ayo mikir. Tetapi ada yang menginginkan kayak dulu. Saya tidak mau. 98, 74, 66 umat Islam yang dikorbanin, betul gak? Kita yang dibilang ayo jihad, takbir, duduk mati. Nanti yang duduk yang berkuasa siapa? Asing. Apa yang terjadi sekarang adalah gua 98. Pokoknya ganti kekuasaan jadi judulnya pokoknya. Kalau bahasa Sundanya kumaha kewahe kumaha maneh gitu ya. Nah, perlahan-lahan Turki bangkit. Turki dibangun. Walaupun sekarang sudah mulai meredup ini. Mulai meredup karena Turki menghadapi tantangan baik internal karena pergesekan dan perubahan dengan kelompok-kelompok Islam, khususnya dengan Gulen diterjang badai korupsi, belum lagi serangan eksternal tetangga dari Kurdistan, ISIS, dan tekanan-tekanan luar. Jadi kalaupun nanti katakanlah Turki tidak bisa bangkit sebagaimana Turki Ottoman, ketika kejayaan Islam di Andalusia itu rontok, maka Islam kemudian bangkit. Ketika Muhammad Al-Fatih meruntuhkan benteng Konstantinopel di Istanbul, Islam muncul. Ketika di Eropa kemudian jatuh Islam, tapi kemudian di Istanbul muncul. Tahun 1924, Khilafah Islamiyah hancur di Turki Ottoman. Saudi berdiri sendiri. Tapi Islam muncul di mana? Di Asia Tenggara, di Indonesia 1924. Sekarang tahun berapa? 2017. 100 tahun dari 1924. Berarti 2024 giliran Indonesia harus bangkit di muka bumi. Sejarahnya dulu memang kayak begitu. Dan kenyataannya memang sekarang dari tokoh-tokoh Islam dunia yang ngobrol sedikit sama saya, berharap menunggu-nunggu giliran orang lain, orang Asia Tenggara yang belum mendapatkan kesempatan membangkitkan Islam di muka bumi. Dan mudah-mudahan
di generasi kita ini terjadi. Tapi yang perlu dimunculkan adalah pride-nya itu dulu. Walillahil izzat walirasulihi walil mu'minin. Harga diri, kehormatan, kemuliaan itu dari mukminin. Dan persoalan sekarang kita menghadapi asing. Ya, menghadapi asing. Ini kita coba bicara cepat dulu. Memang ada yang mendhaifkan tentang belajar tuntut ilmu sampai Di Cina. ke negeri Cina. Ya, terus terang kami juga diminta untuk studi banding. Untuk wilayah bahwa bisa para ahli hadis sebagiannya di Indonesia dan di luar nggak boleh serta-merta mendhaifkan karena jalur untuk hadis ini juga banyak. Jadi tidak bisa didhaifkan begitu saja. Menurut rumusan ilmu mustalah hadis. Kenyataannya orang Islam di Indonesia benci Cina nggak? Salah kalau benci. Urusan kita nggak ada kebencian kepada etnik kan? Nggak boleh. Karena yang menciptakan orang Cina siapa? Allah SWT. Orang-orang Indonesia kalau dari mukanya, ini dari ras mana? Ras Mongol, ini Mongolia. Muka kita ini Mongolia. Jadi kemarin saya datang di Beijing, salah satu teman pakai peci haji terus, karena dia orang tabligh. Mukanya muka Indonesia, tapi tertuduh dari suku Uighur, Xinjiang. Sehingga di kereta, di hotel dia dicurigai terus di Cina. Artinya ada Islam di sana dan memang berkembang ekonomi di sana, tapi kecurigaan juga tinggi, khususnya kepada Muslim Uighur yang dituduh sebagai teroris. Maksud saya, memang diakui atau tidak, Cina terkuat di dunia pada saat ini secara ekonomi, secara teknologi, kuat saat ini. Ada pembandingan kira-kira yang di atas Cina? Apalagi bersatunya Cina dengan Rusia, sesama komunis ini. Yang ini juga memberikan kekuatan baru, didukung oleh Iran. Ini segitiga ini menjadi kuat dan Amerika menjadi lemah. Bahkan sekutu-sekutunya pun menjadi lemah. Nah sekarang yang masuk ke Indonesia adalah siapa? Cina. Namun Amerika juga tidak mau kehilangan cengkeraman yang sudah lama menjajah ekonomi Indonesia. Sekarang di tingkat ini, apa yang harus kita lakukan? Suka atau tidak suka? Cacing 9. Cacing 9. Kalau percaya sama naga, musyrik. Nggak ada. Ada nggak makhluk yang bernama naga? Jadi kita sebutnya apa kira-kira? Atau kutu 9. Kutu 9 katakanlah. Kita semua sudah kutuan nggak? Ya. Situasinya memang begini sekarang. Coba kita realistis melihat peristiwa ini. Bagaimana? Apa kita tandai kayak dulu lagi marah-marahnya orang? Semua rumah orang Cina kita kasih tanda silang dan bakar-bakarin gitu. Mau bagaimana? Setuju? Ini tergantung Ustadznya siapa yang berdiri di sini yang menggerakkannya. Kalau dia nggak realistis, nggak punya peta, ini bisa kacau. Nah, biarlah nanti pembahasannya kita akan bicarakan. Tetapi begini. Munculkan dulu izah kita dulu itu. Kalau bapak-bapak dulu hidup di masa Surabaya akan dikuasai kembali oleh Inggris yang mendongkleng ke nikah, gitu ya. Kemudian
sebarkan selebaran di Surabaya agar orang di Surabaya menyerah dan menyerahkan senjatanya yang diambil dirampas dari Jepang. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak di sini hidup di zaman Firaun, kira-kira menjadi pengikut Firaun atau pengikut Musa kira-kira? Kira-kira bapak-bapak. Jadi gini. Kartu Mesir pintar dibuat Firaun. Kartu Mesir sehat dibuat oleh. Jalan-jalan rapi di aspal dibangun oleh siapa? Firaun. Pilih ikut Musa atau ikut Firaun? Ya, aduh. Dibangunin perumahan oleh, dibikinin masjid musola-musola kecil oleh, tapi dijajah oleh Firaun. Pilih Firaun atau ikut Musa? Gak yakin saya. Puncaknya nih. Kata Musa, ayo kita bangkitkan peradaban kita. Kita adalah bangsa terhormat dari kalangan Bani Israel. Nenek moyang kita adalah Israel dan kakek moyang kita adalah Ibrahim alaihissalam. Ayo malam ini kita keluar, bebaskan diri kita ke laut tapi gak ada perahu. Kira-kira ikut gak bapak-bapak? Ikut gak kira-kira? Bapak-bapak ikut Musa atau ikut Firaun aja? Ini bisa dipertanyakan. Ini gara-gara Firaun nih, gara-gara Musa nih. Coba kita kemarin gak ikut Musa nih, kayak gini kan? No, Firaun di belakang, laut di depan, tongkat juga modalnya gitu kan? Kalaupun tongkat bisa dipakai buat kayak nenek sih, goncengnya berapa orang sih? Coba kita kemarin tetap di Mesir aja, kan bisa makan, bisa kerja. Gak apa-apa lah dijajah, tapi kan kita juga bisa umpet-umpet sholat di rumah. Gitu gak kira-kira Pak? Kecuali kalau jiwanya sudah kuat. Walaupun yang datang adalah Inggris, bonceng dengan nikah, dengan senjata lengkap, apa kata Bung Tomo? Rakyat celaka, bakul-bakul nasi, tukang-tukang becak. Kita buktikan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Merdeka atau Mati. saat ini. Tapi orang sekarang masih ada yang mengatakan, mending dulu kita dijajah Inggris ya daripada dijajah Belanda kayak gini. Ini mental Belanda kayak gini masih banyak kan? Pasti Kak. Kenapa Indonesia lama dijajah? Karena memang tidak dibangun jiwanya. Hari ini masih ada yang ngomong kayak gitu. Yang akan dijajah sama Inggris kayak Malaysia, Singapura itu gara-gara dijajah sama Inggris. ini gini nih kalau dijajah sama Belanda. Jadi maksud lo kita dijajah lagi? Ya Allah, jiwanya masih dimunculkan. Mestinya kita harus berpikir lebih dari itu. Sekarang ini harusnya umat Islam kita bangkitkan, kita cerdaskan, kita kuatkan ekonominya, kita kuatkan pertahanannya, agar Indonesia menjadi, ini yang paling penting, menjadi penyebar peradaban Islam di muka bumi saat ini. Dan ini saya kira giliran umat Islam untuk bangkit ke dunia, dan itu titiknya dimulai dari Indonesia. Dan Indonesia punya potensi untuk itu. Dan Allah sedang turunkan kekuatannya di sini. Dan Indonesia adalah umat Islam yang terbesar di muka bumi. Mental itu dimiliki oleh Bung Karno karena bagi Bung Tomo, maksud saya, bagi Bung Tomo, pasukan terlemah di muka bumi adalah pasukan sekutu. Pasukan terkecil di muka bumi adalah pasukan sekutu. Kecil betul itu. Jadi kekuatan apapun yang bersatu untuk menguasai Indonesia, itu akan lemah. Itu hanya pasukan sekutu. Karena yang besar cuma Allahu Akbar. Kalau mentalnya itu yang kita bawa, bukan cuma utlubil ilma walau bisin,
untuk saat ini bukan belajar dari Cina, tetapi bawa Islam ke Cina, dari Islam ke Cina. Berarti itu yang harus dibawa. Setuju? Itu yang harus diislam. Dan kita harus punya kekuatan tentunya untuk itu. Maka ayo jihad. Jihad berjuang mentauhidkan diri kita semua agar cuma Allah yang besar di dalam jiwa kita. Yang kedua, jihad ekonomi. Ayo jihad ekonomi. Kemarin saya luar biasa Muhammadiyah di Surabaya bikin roti Al-Maidah. Roti apa? Jadi bikin gerobak-gerobak sama di Sidoarjo. Ibu-ibu Aisyahnya gak mau kalah. Dibeli banyak-banyak roti Al-Maidah, diproduksi sendiri, kemudian dibikin warung-warung, kafe-kafenya. Bekasi udah belum? Salah kalau ketinggalan. Koperasinya didirikan. Beli warung di warung tetangga. Produksi. Apa yang kita bisa produksi? Walaupun bisnis hulu masih dia pegang, tetapi tidak ada satu konglomerat pun di Indonesia ini akan lama bercokol kalau 80% pasarnya kemudian menolak. Betul kan? Beli properti dari orang Islam. Sepakat? Jangan jual tanah ini kepada selain pribumi. Sepakat? Yang jadi pejabat jangan melacur. Ini tanah-tanah pulau-pulau kejual ini gara-gara siapa? Pejabat sih. Yang gampang dibeli. Melacur hanya untuk kepuasan dia sedikit, untuk kekayaan dia sedikit, baru sholat ke masjid. Ditolak sama Allah SWT. Berbuat masjid, mau diberangkatin umroh. Uang dia juga dipakai. Uang bazir DKI. La haula wala quwwata illa billah. Saya marah sama orang Bekasi, itu orang Jakarta masih dimarahin. Saya cuma ingin bangkitkan semangat. Siap jihad ekonomi? Siap. Lahirkan pengusaha-pengusaha, mental-mental entrepreneur. Nggak apa-apa lah beli di warung-warung tetangga itu, biar hidup di warung-warung tetangga itu. Mahal-mahal beda 1.000, 2.000, 3.000, udahlah kampanye sedekah. Setuju? Setuju. Di Indomaret bisa ngutang nggak? Nggak bisa. Di warung tetangga? Nggak. Jadi belinya di Indomaret, ngutangnya di? Ibu-ibu jual lagi tuh nasi uduk, serabi. Orang Bekasi yang bertanggung jawab bagaimana mempertahankan NKRI. Karena Kiai Nur Ali orang Bekasi yang mengusulkan kepada M. Natsir ketika saat itu Indonesia masih Republik Indonesia Serikat, diusulkan ke Soekarno, jangan jadi Republik Indonesia Serikat. Indonesia harus menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu usul ulama Kiai Bekasi. Kiai Nur Ali, ulama pemberani. Jadi kalau sampai umat Islam dituduh, ulama dituduh anti NKRI, itu ngerti sejarah orang. Ahis dong. Apalagi kalau orang Bekasi dituduh anti NKRI, salah besar. Tapi di sini bukan orang Bekasi semua sih, pendatang kebanyakan. Baik, saya kira ini yang mesti kita tingkatkan. Yang ketiga juga tidak kalah pentingnya setelah itu adalah jihad di bidang pendidikan. Jihad pendidikan. Musola kita ini udah bagus. Sekarang bagaimana mengisinya? Saya ingin tutup, ceramah saya ini termasuk bagaimana mengisi musola. Dulu di masa Rasulullah SAW, 2 negara dikuasai. Persia seperti Amerika sekarang, Romawi seperti Eropa sekarang. Tapi Rasulullah SAW tidak membiarkan anak-anak mereka pergi ke Persia untuk belajar kayak ke Amerika sekarang. Anak-anak sahabat, sibarus sahabat yang kecil-kecil itu nggak dikirim ke Romawi seperti ke Eropa sekarang. Nanti kayak di Roma. Aku saya cerita dulu.
Anak-anak di Jazirah Arab yang dianggap primitif pada masa itu tidak boleh belajar sebelum mempelajari kitab peradabannya, yaitu Al-Quranul Karim. Kuasai dulu. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 dan 2 generasi. Bukan cuma lahir peradaban baru di Madinah, tetapi 2/3 dunia dikuasai oleh Islam setelah itu, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Sebuah jazirah yang dulu yang primitif dan tidak punya perpustakaan sehebat Romawi dan Persia. Dia cuma punya 1 kitab, tapi kitab itulah raiba fihi. Tidak ada 1 huruf pun yang meragukan di dalamnya. Beda dengan perpustakaan itu yang isinya ilmu abal-abal itu. Anak-anak muslim pada saat itu betul-betul mereguk dari mata air ilmu yang sesungguhnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari situ dimulai pendidikan. Dari Quran itu. Hubungannya sama Ridho Roma tadi gimana Ustaz? Anak dibesarin, disekolahin, dikasih makan, didandani, ya, dibangun betul badannya, diorbitkan, tapi tidak dibangun jiwanya, akidahnya, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulnya, kecintaan kepada sesama muslim, sesama mukmin. Lingkungannya tidak dibangun. Hancur anaknya, disekolahin kemana-mana. Ibu-ibu datang, Ustaz, kenapa ya tuh anak saya lebih cinta kepada yang lain agamanya? Lu bapaknya, emaknya nggak cintakan anak lu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disekolahin ke Amerika, Amerika, siapa lagi? Ukuran kamu sukses menjadi orang tua itu anak dengar azan ke masjid apa enggak? Itu dia. Enggak penting berapa IPK-nya, berapa NET-nya. Nanti sebelum mati baru tahu rasa. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Saya ingin ringkas saja. Sebelum meninggal dunia, Yakub bertanya kepada anaknya, mengevaluasi apakah selama ini sudah menjadi orang tua yang benar. Nah, selepas kematian ayah, siapa yang kamu sembah? Itu pertanyaan. Anaknya menjawab secara tidak. Enggak cukup hanya dengan mengatakan saya akan sembah Allah saja, tidak. Ada kemusyrikan nggak di dalam jiwanya? Ada nggak sekularisme? Ada nggak liberalisme? Ada nggak komunisme? Ada nggak sosialisme di dalam otak anak kita? Wah, itu kalau kita lihat di sekolah banyak. Saya harus kawal akidah anak saya yang di UI. Saya harus kawal akidah anak saya di sekolah. Hancur-hancuran pendidikannya. Kalau dilihat dari kacamata, la ilaha illallah, berantakan. Tapi saya nggak tahu orang tua saat ini melihat dengan kacamata apa. Ibu-ibu melihat dengan kacamata apa pendidikannya. Lihat, anakmu disiplin nggak dengan agamanya? Punya keterikatan nggak dengan disiplin agamanya? Anak kita lebih disiplin dengan klubnya, dengan kursusnya. Mana yang sering banyak ditanyakan orang tua? Khususnya ya, nah, tidur cepat supaya besok nggak telat sekolah. Atau tidur cepat ya sayang supaya besok bisa sholat subuh berjamaah. Mana yang sering ditanyakan? Sekolah. Malam, mana yang sering ditanyakan? PR dikerjain belum? PR udah dikerjain belum? Atau, nah, bagaimana? Sudah 1 juz hari ini? 1 juz. Mana yang ditanya biasanya? Lalu PR. Yang enak-enak semua buat anak-anak yang ditanyain.
Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga dakwah. Dan mudah-mudahan kita Indonesia bangkitkan menjadi sebuah peradaban baru di muka bumi yang membawa rahmat kepada semesta. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lewat waktu syuruk. Sudah lewat. Dimutar lagi dulu. Ya. La isyraq ba'da syuruk. Tidak ada sholat sunnah syuruk setelah lewat syuruk. Ya. Kecuali mau sholat sunnah mutlak silakan. Saya kira sudah cukup. Pakai pertanyaan ke peraturannya tadi? Saya serahkan dulu ke MC. panitia. 1-2 pertanyaan lah ya. Terima kasih kepada Ustaz Bakti yang sudah berbagi ilmu bersama kita semuanya. Kemudian saya persilakan kepada